Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, menjelang menikmati ibadah maghrib. Eh, Adapun kegiatan saya hari ini bulang sangat sibuk mendampingi para petani supaya petani nanti mempunyai suatu literatur yang baku untuk budidaya air tawar ataupun budidaya air payo. Misalkan ada nilai salin, pengubahan ekosistem atau habitnya diubah ke ekosistem yang mengandung kadar garam. Dan milenial usianya sangat muda sekali, saya sudah menggeluti di bidang budidaya sebagai sampingan untuk mensuplai pendapatan keluarga. Namun sepertinya nanti ini sebagai target usaha untuk merintis usaha di hari tua pensiunan ya. Ini ada diameter 3 kolam bundar 4 ya, diameter 4, kurang lebih ada 3 unit. Budidayanya ada 2 jenis. Yang sebelah sana pakai kolam permanen tangkuriang yang jumbo dan lain sebagainya. Kemudian ada ini kolam grade A, pendederan awal sebelum dipindah ke kolam untuk pembesaran di kolam diameter 4. Adapun sistem yang dipakai ini untuk pemula petani milenial yang sangat muda sekali. Ini ada nanti dari praktisi budidaya akan merubah sistemnya, membantu sistemnya diubah ke sistem bioflok atau sistem resirkulasi juga, atau pakai resirkulasi overflow. Pelan-pelan nanti insya Allah saya bisa membantu teknis maupun non teknisnya ke sektor bidang sistemnya bioflok. Bioflok itu dia melibatkan suatu bakteri ya. Bakteri jenis ada 2 berdasarkan suplai mendapatkan oksigen. Ada bakteri anaerob, misalkan Lactobacillus thiobacillus, kemudian ada bakteri aerob. Aerob itu suplai mendapatkan oksigen dari luar. Jadi siklus perkembangbiakannya sangat membutuhkan suplai oksigen dari luar untuk perkembangbiakan secara biner, konjugasi dan lain sebagainya. Nanti kalau ada waktu timer di BIMTEK bisa saya jelaskan secara detail ya, masalah kualitatif dan kuantitatifnya, masalah penjabaran kategori bakteri berdasarkan strukturalnya, nanti ada kita jelaskan bersama-sama dengan petani. Nah, di sini melibatkan bakteri fungsinya untuk apa? Untuk mendekomposer, menguraikan sisa-sisa fesis kotoran, sisa-sisa lisis atau kematian dari mortalitas plankton. Kemudian ada lisis dari kematian mortalitas daripada bakteri. Pada saat dia tidak mendapatkan nutrisi dari luar, maka akan mengalami siklus fase dit, fase kematian. Pada saat ketika itu dia tidak mendapatkan nutrisi dari luar, dia mengalami mati atau motil, tidak bisa berkembang biak secara optimal. Kemudian nanti mari kita bersama-sama dengan praktisi mencari resolusi daripada sistem baik teknisnya maupun non teknis, semata-mata untuk membantu bagaimana cara Indonesia itu mempunyai suatu potensi memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai nanti lahan kita biarkan tanpa kita olah, tanpa kita kelola. Sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya sekali, ada non hayati. Hayatinya adalah misalkan danau, air, sungai. Nah, justru kita harus kita manfaatkan. Non hayatinya seperti hanya ada emas segala macam yang tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ini nanti kita kalau bisa membuat suatu kesatuan ya, kesatuan kelompok tani wilayah Pati
Juwana Jaken Pucak Wangi. Nanti kita bentuk bersama. Kita membahas bagaimana cara untuk memanfaatkan lahan dengan cara bagaimana kita mempunyai suatu produksi mengkayakan Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu makmur sekali, namun kita harus membantu membangunkan suatu SDM-nya, kita bangun, mempotensialkan suatu lahan supaya produktivitasnya bisa makmur atau lestari untuk data statistik produksi di Indonesia. Adapun petani ya, petani di wilayah Beringin ini namanya siapa Mas? Surya. Nah, Surya, dia alhamdulillah mulai memproseskan kemampuannya mengolah lahannya, memulai budidaya lele, budidaya nila. Budidaya nila ini sebenarnya semua divisi komoditi apapun tidak ada yang kesulitan. Kita jangan kalah oleh lelah. Kita harus semangat. Petani itu harus mempunyai suatu spirit yang luar biasa, berjiwa fighter, tidak kalah oleh lelah. Bagaimana caranya kita menjadi quality diri. Quality diri itu berkaitan dengan apa? Kejujuran, kemampuan, kemudian daya capability dalam mengolah pikir, mengolah suatu hal-hal yang bersifat positif. Sekian dulu dari praktisi budidaya padi. Sampai ketemu di esok hari, kita menjalin hubungan saling silaturahmi, kita berkonsultasi di bidang budidaya apapun, baik pertanian, perikanan, atau peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.